Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup adalah untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup berjalan tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup tidak seperti yang kita impikan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja, sebagaimana juga Yusuf Mansur menjalani kehidupan seperti yang dia jalani, dan dia tidak mungkin membayangkan saat dia menabur angin dalam konteks investasi dan patungan usaha dan patungan aset. Ternyata 10 tahun kemudian dia memetik badai. Siapa ini? Oh, anak. Saya suruh ngambil uang, bentar. Saya ulangi ya. Ini sorry, saya pakai sendok. Soalnya suara motor mobil masuk. Jadi Yusuf Mansur juga enggak membayangkan hidupnya akan seperti ini, perjalanan riwayat hidupnya. Dia dulu menabur angin, dan sekarang 10 tahun kemudian, dan sebelumnya juga bertahun-tahun sebelum ini, dia memetik badai, dia menuai badai, dan dia hampir hancur diterjang oleh badai itu. Oleh karena itu, karena dia sekarang memiliki ruang-ruang manuver yang sangat terbatas, karena banyak orang di channel-channel yang tiba-tiba muncul satu demi satu dan menghantam dia dari 8 penjuru angin. Hampir hancur Yusuf Mansur. Tapi saya yakin kalau Yusuf Mansur dikempur dan dia hancur lebur sebagai seorang pengusaha, dia pasti bangkit kembali, dan dia pasti sampai dia membayarkan hutang-hutangnya pasti dikempur dan dia akan hancur lebur. Tapi saya yakin dan percaya Yusuf Mansur akan bangkit kembali untuk membayar urusan-urusan bisnisnya dengan banyak orang, dan dia masih melakukan klarifikasi di sana sini dan mencoba melemparkan panah-panah intimidasi, dan setiap klarifikasi, setiap pernyataan-pernyataannya akan menjadi dasar, akan menjadi bahan, akan menjadi modal orang lain yang masih belum puas dengan langkah-langkah penyelesaian Yusuf Mansur pasti akan menggempur kembali Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur pasti hancur lebur, jatuh, hancur lebur, rusak nama harumnya. Berbeda dengan kemunculannya di awal-awal tahun 2000-an. Dan saya yakin dan percaya sebagai seorang pengusaha, dia pasti bangkit kembali. Persoalan yang tersisa adalah kapan dia itu bayar utang dan menyelesaikan urusan-urusan dengan banyak orang. Muncullah seorang Ibu Tessa dari Yayasan 5 Pilar ya, dan dia ingin memediasi dan membela, mengadvokasi masyarakat yang memang sejak awal tidak memiliki literasi keuangan ya. Dan moga-moga nanti langkah-langkah yang cerdas, yang langkah-langkah yang sangat bijaksana dari Ibu Tessa bersama Darso Arif mungkin sebagai
apa istilahnya, sebagai channel Thayyibah channel, sebagai alat untuk mengamplitudokan atau membesarkan suara yang terpendam atau mengeraskan suara dari silent majority, masyarakat yang tidak bisa bicara. Moga-moga duet antara Darso Arif dan Ibu Tessa itu bisa membawa kebaikan, bukan saja bagi masyarakat banyak yang merasa dikecewakan oleh Yusuf Mansur, tapi juga membawa kebaikan bagi Yusuf Mansur sendiri dengan segala catatan-catatan perjalanan dan romantika kehidupan yang menyertai dia. Itulah ya, that's life, itulah hidup ya. Janganlah dan di dalam menghadapi persoalan itu kita lari dan mencoba menutup cahaya matahari dengan kelima jari tangan kita. Cahaya matahari, cahaya kebenaran itu tidak bisa kita tutupi dengan kedua belah telapak tangan kita, dan cahaya matahari itu akan berdampak positif terhadap kembang-kembang, sehingga kembang itu setelah mendapatkan vitamin dan cahaya matahari terjadi proses-proses fotosintetis, maka daun-daun itu akan menghijau kembali dan bunga-bunga yang nyaris layu itu mekar kembali, dan cahaya kebenaran itu akan tiba pada masanya, dan cahaya keadilan itu akan tiba pada masanya. Ada yang mau beli nasi uduk tuh, berhenti di depan warung. sorry maklum mas, tukang nasi uduk nggak jadi beli, dia cuma nanyain bihun. Karena nggak ada bihun nggak jadi beli nasi uduk. Kadang orang nanyain jengkol nggak ada, nggak jadi beli nasi uduk. Jadi memang itulah hidup ya, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Hidup seperti yang kita jalani saja, sebagaimana Yusuf Mansur juga menjalani hidup seperti yang dia jalani sekarang, dengan persoalan-persoalan yang menurut sebagian orang itu rumit ya, bikin sebagian orang itu putus asa karena duitnya nggak kembali. Yusuf Mansur enak, dia banyak duit, punya saham dan lain-lain ya, tapi orang-orang kecil yang memang betul-betul menabung untuk mentransfer uang yang nggak banyak. Kalau orang yang udah punya banyak uang sih, investasi 5 miliar misalnya, terus hilang loss, ya dia biasa aja, dianggap itu sial aja kalau 5 miliar. Dan dia lebih baik menciptakan peluang-peluang yang baru ya, karena dalam pikiran Peter Drucker juga begitu. Pegawai ekonomi itu Peter Drucker, dia bilang gunakan waktumu, tenagamu, pikiranmu 80% untuk menciptakan peluang-peluang baru. Hanya 20% saja, jangan sampai lebih, untuk memikirkan masalah yang nggak pernah habis-habis. Orang-orang yang gagal kebanyakan menggunakan sebagian besar waktunya, 80% waktunya, 80% pikirannya, 80% tenaganya dan lain-lain untuk memikirkan masalah. Sementara karena habis waktunya untuk memikirkan masalah yang nggak habis-habis, makanya dia kehilangan peluang bisnis, peluang yang lain itu kemudian berlalu satu demi satu. Jadi menurut perspektif Peter Drucker, itu hendaknya kita membalikkan arus berpikir kita supaya banyak kemajuan hidup yang bisa kita petik, atau produktivitas kita meningkat dan produktivitas kita meningkat secara signifikan dengan cara membagi waktu 80% sebagian besar untuk menciptakan peluang-peluang baru, menciptakan bisnis-bisnis baru, dan tidak terpaku pada masalah yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Lebih baik sedikit waktu untuk menyelesaikan dengan Yusuf Mansur, tapi mengerjakan hal-hal baru yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat, karena modal kita adalah waktu hari ini 24 jam. Modal kita bukanlah esok masih menjadi harapan,
kemarin adalah masa lalu dan sudah menjadi sejarah. Modal kita yang satu-satu yang masih tersisa adalah hari ini 24 jam, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini. Kalau tiba pada pagi hari, jangan berharap kita akan tiba pada sore hari dengan melupakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan di pagi hari. Jangan terlalu banyak tulul amal, panjang angan-angan. Jadikan waktu-waktu butir-butir, istilah butir-butir waktu yang mengalir itu dengan amal soleh. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan Yusuf Mansur. Sebab apa? Sebab Yusuf Mansur juga tidak memikirkan kita. Dia memikirkan bisnisnya sendiri supaya berkembang. Dia juga memikirkan lebih banyak peluang-peluang ke depan, dan dia tidak hanya menyediakan waktu yang sedikit untuk memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan investasi, patungan usaha dan patungan aset yang melibatkan ribuan orang. Dia tentu tidak akan habis. Yusuf Mansur tidak akan terlalu bodoh menghabiskan waktu dan membunuh atau menghancurkan dirinya sendiri dengan lilitan persoalan yang begitu rumit karena menyangkut orang banyak yang tidak bisa dia kendalikan. Rentang kendalinya terlalu luas, dan Yusuf Mansur sadar bahwa dia yang bisa dia lakukan hanya melakukan klarifikasi, dan klarifikasi itu pun dijadikan alat untuk menghantam Yusuf Mansur sendiri. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup adalah untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup berjalan tidak seperti yang kita imajinasikan, tetapi hidup adalah yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.